Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa sama-sama berkumpul, diberikan kekuatan untuk tetap melaksanakan salat Isya berjamaah dan salat tarawih serta witir. Kemudian salawat dan salam kita senantiasa diperintahkan untuk menyampaikan, mengirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Beberapa kali kultum kemarin kita menyampaikan beberapa adab dalam berukhuwah. Di antaranya seperti yang kita sampaikan, yang pertama itu adalah iffah. Iffah itu adalah menyembunyikan kesedihan dan menampakkan kegembiraan. Nah, dalam berkawan awak dianjurkan untuk senantiasa menampakkan kegembiraan walau hati sedang sedih. Itu adab dalam berukhuwah, bersaudara. Yang kedua, isar itu mendahulukan kepentingan saudara kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Kemarin kita sampaikan bagaimana para sahabat di zaman Rasulullah SAW, terkhususnya kaum Ansor, itu mengutamakan kaum Muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri. Bahkan mereka rela memberikan harta benda mereka kepada kaum Muhajirin sampai tiada tersisa buat mereka. Isar. Pada malam hari ini yang ketiga, adab kita dalam berukhuwah, bersaudara itu adalah menghormati orang tua saudara kita dan menyayanginya seolah-olah orang tuanya adalah orang tua kita sendiri. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, menghormati orang tua kita sendiri itu sudah sangat jelas sekali hukum dan aturan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita. Salah satunya adalah di surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa kamu. Kelanjutan ayat itu artinya kepada ibu bapa, kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil atau orang yang dalam perjalanan musafir, dan hamba sahaya. Yang kedua, ada juga hadis dari yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ridar rabbi fi ridal walidi wa sakhtur rabbi fi sakhtil walidi. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jelas kalau orang tua sendiri joleh perintah itu kan. Lalu kenapa kita disuruh juga untuk menghormati dan mengasihi orang tua saudara kita, sahabat kita? Kalau zaman dulu, zaman para sahabat, kenapa kita selalu menceritakan zaman sahabat? Karena
zamannya para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, atau yang sering disebut dengan salafus saleh, itu adalah zaman yang paling patut untuk kita contoh di antara zaman-zaman yang lain. Makanya setiap contoh tentang adab ukhuwah itu kita contoh adalah zaman sahabat. Kalau dahulu zaman sahabat itu, kalau ada orang yang tidak menghormati orang tuanya, itu sangat tabu. Tabu tentu kitanya. Ndak yang makan yang mani-mani yang batang dulu. Tabu, bahasa Indonesia tabu itu langka lah. Dan kok pun ada cek payah mancai. Cek dari sibu kayo layado pula. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak menghormati orang tua sampai mencaci, memaki, apalagi saat sekarang ini sampai membunuh, itu tidak pernah terbayangkan oleh para sahabat zaman dahulu. Tidak terbayangkan dari sahabat dah. Jangankan membunuh, ya, jangankan membunuh orang tua, menghardik saja. Karena ayat Al-Quran sendiri jelas-jelas mengatakan wala taqul lahuma uffin, menghardik. Ayat Al-Quran Tuhan. Jadi kalau ada orang anak yang tidak menghormati orang tuanya, itu sangat mengherankan dan sangat tidak mungkin rasanya bagi para sahabat zaman dahulu. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, dalam hadisnya dikatakan kepada para sahabat, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Ini Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Amr bin As waktu itu berkata ke sahabatnya, termasuk dosa besar adalah seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Heran sahabat, para sahabat heran. Apakah ada ya Rasulullah orang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Wak bayangkan ikut zaman dahulu ya, tidak zaman kini dah. Kalau zaman kini mungkin murah tanya bersobok. Tapi zaman dahulu, sampai heran sahabat ketika Rasulullah mengatakan hadis ini. Dosa besarlah bagi orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Apakah ada ya Rasulullah orang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Leka mungkin nasunya Rasulullah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya? Nah, waktu itu Rasulullah menjawab, kalau kan mencaci maki langsung mungkin tidak ada. Tetapi kata Rasulullah SAW, benar, dalam hadisnya dikatakan, na'am yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Benar kata Rasulullah, mungkin saja seseorang itu mencela orang tuanya. Bagaimana caranya? Ketika dia mencela bapak orang tua orang lain, ketika dia mencela orang tua dari saudaranya. Kok ke ayahnya, ke maknya tidak tolok dinya mungkin, tapi ke saudaranya, ayah atau mak saudaranya tolok dinya. Jadi kata Rasulullah SAW, bagaimana orang itu mencela kedua orang tuanya zaman itu? Zaman itu ya adalah ketika dia mencela orang tua saudaranya, atau ketika dia mencela ibu dari saudaranya. Maka seseorang yang menghardik, mencaci maki ayah saudaranya, sama artinya dia mencaci maki ayahnya sendiri. Ketika seseorang itu mencaci maki ibu dari saudaranya, sama artinya dia mencaci maki ibunya sendiri. Jadi apakah mungkin kalau zaman kini tidak usah ditanya oleh. Jadi salah satu daripada keistimewaan hadis-hadis Rasulullah SAW adalah itu bersifat mustaqbal atau zaman yang akan datang. Jadi peristiwa yang terjadi kini kok lah tabayang dari dulu deh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi menghormati orang tua teman bagaikan
orang tua kita sendiri. Acok kejadian dek gitu. Kita tengoklah di anak-anak kita zaman kini. Kalau anak-anak kita memang banyak yang suka berkawan kan itu. Anak-anak sekolah lah dulu kita contohkan. Berkawan, membawa kawan ke rumah, itu kan? Membawa kawan ke rumah. Kadang-kadang kawan yang datang ke rumah atau awak yang datang ke rumah kawan itu tidak peduli dengan orang tua temannya, atau mungkin sekedar basa-basi. Jadi adab dalam berteman itu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah menganggap orang tua teman sebagai orang tua kita sendiri. Jadi kalau bersobok dengan orang tua awak, ya kan orang tua kawan kah? Tapi kan disuruh anggap orang tua awak. Jadi canda apa awak ke orang tua awak? Canda tu pula lah awak ke orang tua kawan awak. Kok lewatnya, kok sedang duduknya, awak lewat nak disapo. Kan begitu ke orang tua awak kan? Ndak jalan aja awak sembarangan. Ya, kok minta tolong inya mungkin kayak kawan awak, kayak anak inya, tapi awak yang ada di situ waktu itu awak yang bergerak. Karena canda itu awak ke orang tua awak. Kita disuruh untuk menjadikan orang tua kawan itu sebagai orang tua kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua. Anggaplah bukan orang tua awak dulu, ya kan? Orang tua kawan awak itu anggaplah ndak orang tua awak, tetapi orang tua kawan kita itu adalah orang yang lebih tua umurnya dari kita. Pakai aja hadis kok. Orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua atau menyayangi orang yang lebih muda, kata Rasulullah, bukanlah golongan kami. Bukan golongan kami. Tentang menghormati orang tua sahabat ini, pernah sebuah kisah diriwayatkan, kisah tentang sahabat Rasulullah Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini adalah kalau bahasa apanya budak yang telah dimerdekakan oleh Khadijah, kemudidan dihadiahkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Zaid bin Haritsah. Kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olun Rasulullah jadi rasul Olun diangkat menjadi rasul waktu itu Zaid bin Haritsah itu seorang budak yang sudah dimerdekakan oleh Rasulullah. Tetapi karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad, walaupun dia sudah dimerdekakan, dia tetap tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Arab waktu itu, walaupun alun Islam datang, lah biasa juga datang ke Ka'bah untuk beribadah. Jadi datanglah orang tua dari Zaid bin Haritsah, yaitu Haritsah sendiri, orang tuanya Haritsah, beserta pamannya dari kampungnya yang jauh di sana, datang ke kota Mekah untuk beribadah. Kemudian dia mendengar kabar bahwa anaknya Zaid, ya kenapa Zaid ini dulu menjadi budak, singkatnya kita ceritakan, itu adalah tawanan perang. Dia orang zaman dulu coba perang, ada yang jadikan tawanan, dijadikan budak. Itulah kira-kira. Sehingga ini terlepas dari orang tuanya, kemudian dimerdekakan oleh Khadijah dan Rasulullah. Singkat cerita, orang tuanya ini datang ke Mekah, mendengar kabar bahwa Zaid itu tinggal bersama Rasulullah SAW yang saat itu belum menjadi nabi. Kemudian didatanginya Rasulullah SAW oleh orang tua Zaid ini dan meminta untuk Zaid bisa dibawa pulang. Nah, kan orang tuanya berarti itu kan, orang tua Zaid meminta kepada Rasulullah SAW untuk membawa Zaid kembali pulang. Tapi yang Zaid kok tadi
mungkin de akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, de elok pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da amuh inyo pulang. Biarlah ambu sama di Makkah aja sama Muhammad. Nah, gitulah kira-kira. Saking eloknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena penolakan Zaid ini, maka orang tuanya Haritsah tadi itu merasa sedih, dan itu tertangkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perubahan mimik wajah dan penolakan dari Zaid ini membuat sedih Haritsah, orang tua Zaid tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Maka melihatnya itu, karena saking hormatnya terhadap orang tua Zaid, maka dibawanya lah Zaid bin Haritsah tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Ka'bah. Jadi kalau orang dulu ingin memberikan sebuah pengumuman, kalau contoh kita dewa kini di masjid, kalau orang zaman dulu itu dia bawa ke Ka'bah. Nah, di situlah sampai membuat pengumuman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, Zaid tadi yang anak Haritsah tadi, mulai hari ini adalah menjadi anakku, anak angkatnya, dan berhak mewarisi warisanku. Nah, jadi dulu sebelum masa kenabian Rasulullah SAW masih boleh untuk mengangkat anak. Nah, jadi kita perlu catat kalau itu adalah terjadi sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Cuma intinya yang ingin kita sampaikan adalah karena penghormatan Rasulullah SAW terhadap Haritsah, orang tua dari Zaid, menengok dek sedih tadi orang tuanya, maka diyakinkanlah orang tua Haritsah itu dengan membawa Zaid ke depan umum, mengatakan bahwa Zaid kok aman sama ambo. Gitulah kira-kira. Aman inyo, makan ambo makan inyo. Bahkan sampai kalau ahli waris hak mewarisi ambo bayi kayaknya, untuk menenangkan hati orang tua dari Zaid. Nah, itu diantara adab Rasulullah SAW terhadap orang tua sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian keutamaan dari menghormati orang tua itu diantaranya orang tua kita sendiri maupun orang tua teman adalah menjadi jaminan kita di hari tua nanti. Kita menghormati orang tua, maka akan dijamin nanti anak-anak kita akan menghormati kita. Nah, dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya tidak ada seorang muslim pun yang memuliakan orang yang sudah tua, melainkan Allah akan siapkan baginya orang yang akan memuliakannya di saat usia sudah tua juga. Akan disiapkan, ndak akan anak awak esok ada orang lain. Jadi kalau kita memuliakan orang tua kita, memuliakan orang tua saudara kita, maka Allah menjamin nanti di hari tua kita akan dimuliakan. Kok alhamdulillah kok dari anak awak, ataupun kalau ndak dari anak awak, ada aja orang lain yang akan memuliakan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir yang mau kita sampaikan, betapa mulianya menghormati orang tua, termasuk orang tua sahabat. Ini terlihat juga dari posisi orang tua ketika dalam sholat. Nah, jadi dalam sholat jamaah itu orang tua yang umurnya lebih tua itu diutamakan untuk berdiri di belakang imam. Rasulullah SAW mengajarkan itu pada para sahabat saat beliau sholat itu. Maka disuruhlah makmum yang lebih tua usianya dan mempunyai ilmu untuk berdiri di belakang beliau. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, hendaknya yang berada di belakangku ialah ulul ahlam wan nuha, orang yang sempurna akal di pikirannya, orang yang sempurna usianya. Makanya orang yang berdiri di belakang imam itu, acok disampaikan ke awal, iko jo mungkin yang menyebabkan kadang-kadang kalau awak nak solat berjamaah kan, agak tulak manulak atau agak belakang imam kan ya,
Kalau kita tengok-tengok sedang salat berjamaah tuh agak lambe-lambe yang datang di belakang imam. Ya memang karena Rasulullah SAW salah satunya menyampaikan bahwa yang berdiri di belakang imam itu adalah yang lebih tua umurnya dan yang lebih tinggi tingkat ilmu pengetahuannya. Tapi kalau ndak ada jangan tunggu aja yang ndak ada. Togak aja lah. Kan paham dah adanya. Tengok kiri kanan apa ndak ada, ndak mungkin berhalangan hadir yang biasa kan. Jangan ditunggu-tunggu aja lah. Togak aja lah lihat. Ya. Kemudian tentang orang tua ini juga tentang jamaah ini juga tentang saf anak kecil, diutamakan orang tua, maka anak kecil juga kalau misalnya ada orang yang datang belakangan, itu makanya dibolehkan untuk jika melihat anak kecil agar dipindahkan. Nah, itu dibolehkan. Ya, karena memang diutamakan yang paling mendekati imam atau saf yang paling terdepan itu adalah orang tua. Jadi kalau ada disampaikan kadang-kadang imam menyampaikan anak-anak buat saf di belakang. Nah, itu memang ada sunahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang Allah hormati, jadi itu inti dari kaji kita malam ko adalah salah satu dari adab berukhuwah lainnya adalah menghormati orang tua sahabat kita. Menganggap orang tua dari sahabat kita itu sebagaimana orang tua kita sendiri. Menghormati orang tua sahabat kita itu sebagaimana kita menghormati orang tua kita sendiri. Mudah-mudahan adab-adab dalam berukhuwah ini bisa kita terapkan dan jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.